Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Alimatus Suraya dari kelas 11 F5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video dan menceritakan kisah mengenai istri Nabi yang memiliki sifat keteladanan, yaitu sifat malu. Sebelumnya, apa sih itu malu? Malu adalah sifat atau perasaan yang membentengi seseorang dari melakukan yang rendah atau kurang sopan. Agama Islam memerintahkan pemeluknya memiliki sifat malu karena dapat meningkatkan akhlak seseorang menjadi lebih tinggi. Lalu di sini saya akan menceritakan kisah-kisah dari istri Nabi tersebut. Ini saya ambil dari kisah istri Nabi Musa yang bernama Safura atau Safuria, yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga umat Islam. Pasalnya, kisah cinta Nabi Allah ini sering didengar dalam berbagai tafsiran. Adapun cerita yang paling banyak dijadikan pembelajaran adalah bagaimana istri Nabi tersebut selalu menjaga rasa malunya. Istri Nabi Musa dipuji dengan sifat malunya dan selalu menjaga diri atau ifah. Bahkan sifat malunya ini dijadikan sebagai pakaiannya dan menjadikan identitas diri. Hal inilah yang kemudian menjadikan Safura menjadi sosok perempuan solihah yang patut kita teladani. Sebelum menjadi istri Nabi Musa, Safura adalah seorang perempuan yang kerap membantu ayahnya menggembala ternak. Berdasarkan tafsir Qasasi, diceritakan suatu hari Nabi Musa melarikan diri dari kerajaan Fir'aun dan tentaranya. Dia pun sampai di suatu kampung bernama Madian. Saat itu Nabi Musa melihat sekelompok orang sedang berebut air untuk ternak mereka di sumber mata air. Dari kejauhan, Nabi Musa melihat dua orang perempuan yang sedang menahan ternaknya untuk minum air. Dua orang perempuan tersebut adalah Safura dan Laya, kakaknya. Karena penasaran, Nabi Musa menghampiri keduanya dan bertanya mengapa mereka melakukan hal tersebut kepada hewan-hewan ternaknya. Perempuan itu menjawab bahwa dia tidak bisa memberi minum dombanya sebelum para penggembala laki-laki pergi karena ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu mengambil air untuk ternaknya. Nabi Musa kemudian menolong kedua perempuan tersebut. Dia mengambil ternak mereka dan membawanya ke sumber air. Dengan begitu, hewan ternak itu dapat segera mendapatkan air untuk minum. Setelah selesai, Nabi Musa kembali mengarahkan ternak tersebut kepada Safura dan Laya. Tanpa bicara, Nabi Allah tersebut pun pergi dan mencari tempat yang teduh untuk beristirahat. Nah, kebaikan Nabi Musa ini ternyata berhasil menyentuh hati Safura. Dia merasa sangat senang karena dapat pulang ke rumahnya lebih cepat dan hewan ternaknya kembali terlihat segar. Setelah sampai di rumah, dia pun dengan bersemangat menceritakan sosok orang yang membantunya kepada sang ayah. Mendengar cerita sang anak, ayah Safura berkeinginan untuk menjamu Nabi Musa dan mengucapkan terima kasih. Ia pun meminta sang anak untuk memanggil laki-laki penolong tersebut. Safura pun bergegas mencarinya. Setelah sampai di hadapan Nabi Musa, dia berjalan malu-malu dan menutup wajahnya dengan lengan jubahnya. Nabi Musa akhirnya berjalan menuju rumah Safura untuk memenuhi panggilan dari ayah gadis yang dibantunya. Kala itu, alih-alih membiarkan Safura memimpin jalan, Nabi Musa justru memintanya untuk jalan di belakang. Hal ini dilakukan untuk menghindari fitnah karena mereka yang hanya jalan berdua. Berjalanlah di belakangku, aku ini laki-laki Ibrani, tidak boleh menatap bagian belakang perempuan. Tunjukkan kepadaku jalan ke kanan atau ke kiri, kata Nabi Musa. Setelah sampai di rumah Safura, Nabi Musa pun memperkenalkan dirinya dan menjelaskan secara ringkas apa yang tengah dialaminya kepada ayah Safura. Perempuan tersebut pun meminta sang ayah untuk membalas budi Nabi Musa dengan memberikannya pekerjaan. "Wahai ayahku, jadikanlah dia sebagai pekerja pada kita.
Sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Mendengar cerita Nabi Musa, ayah Safura pun merasa kagum dengan sosok pemuda di hadapannya. Tak disangka, dia juga ingin menjodohkan Nabi Musa dengan salah satu anaknya. Sesungguhnya, aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun, dan jika engkau sempurnakan 10 tahun, maka itu adalah suatu kebaikan darimu dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik. Quran Surah Al-Qasas ayat 27. Nabi Musa pun menerima perjodohan tersebut. Ia menikah dengan Safura, memiliki keturunan dan hidup bahagia. Kisah Safura sebagai istri Nabi Musa sangat terkenal karena selalu menjaga rasa malunya. Dia bahkan menjadikan rasa malunya sebagai pakaian dan perhiasan yang dikenakannya. Hal ini agar sifat malu tersebut menjadi identitas dirinya. Kemudian datanglah kepada Musa, salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Quran Surah Al-Qasas ayat 25. Abu As-Su'ud menjelaskan jika makna jalan malu-malu dari perempuan tersebut adalah yang berjalan dengan tidak berjingkrak-jingkrak. Selain itu, Ibnu Katsir juga mengatakan jika Safura menutup wajahnya karena sangat malu. Sesungguhnya, Safura menutup wajahnya dengan pakaian karena sangat malu, karena ketika itu menutup wajah tidak diwajibkan kepadanya. Di samping selalu menjaga dirinya, Safura juga adalah perempuan yang terpercaya, tangguh, dan tidak goyah saat bertemu dengan Nabi Musa. Hal ini dikarenakan ia selalu yakin bahwa dirinya suci, bersih, dan memiliki etika serta pendidikan yang tinggi. Selain itu, dia juga orang yang kalah berbicara seperlunya, tidak kurang dan tidak juga berlebihan. Itulah merupakan cerita dari sosok istri Nabi Musa alaihi salam yang patut kita teladani, yaitu sifat malunya dan sifat ia dalam menjaga dirinya. Cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.